Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi arisan. Jadi aplikasi arisan ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memanajemen arisan. Yang pertama kita akan login terlebih dahulu. Kita di sini akan login sebagai admin. Kemudian setelah berhasil login, kita akan masuk ke halaman dashboard yang dimana di sini akan menampilkan jumlah data petugas, kategori, supplier, dan data barang. Kemudian ada juga pendapatan yang didapat untuk hari ini, bulan ini, tahun, dan total pendapatan. Kita akan langsung masuk ke data master. Pada data master yang pertama ada data outlet untuk menyimpan profil manajer toko arisan ya. Di sini nama outletnya adalah arisan kita. Untuk mengubahnya kita bisa menekan tombol yang berwarna oranye. Nah, kita tinggal ubah. Kemudian klik submit. Dan untuk menghapus kita tekan tombol yang icon tong sampah ini. Nah, dan untuk menambah kita tekan yang tombol tambah data. Oke. Kemudian ada juga data kategori untuk menyimpan kategori barang. Untuk menambahnya sama, kita tekan tombol tambah data untuk mengubah dan ini untuk menghapus. Kemudian data supplier. Data supplier ini adalah data-data supplier barang. Kemudian data kelompok. Data kelompok ini juga disebut kelompok arisan. Di sini ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian ada juga data agen. Nah, di sini kita melihat ada nomor, outletnya, nama, alamat, jenis kelamin, telepon, dan email. Bila kita ingin mengosongkan untuk kolom yang telepon dan email, kita cukup dengan isi minus saja. Nah, seperti itu. Karena kita tidak bisa membuat kosong untuk inputan telepon dan email. Oke. Kita akan masuk ke data barang. Nah, data barang di sini terdapat kode, nama, barcode, kategori, supplier, satuan, harga pokok, harga per hari berapa, harga per 10 hari, dan total harga jual. Kemudian di sini ada laba. Kita coba buka yang tambah data. Nah, di sini kita akan menginputkan ID barang, kemudian nama, kategori, supplier, satuan, harga pokok, harga per hari. Ini adalah harga per 10 hari. Kemudian nanti otomatis harga jualnya muncul dan laba. Di sini ditambahkan barcode jika ada. Nah, untuk contoh misal di sini harga pokoknya adalah 1000. Nah, harga yang harus dibayarkan per hari oleh agen itu berapa? Nah, itu dimasukkannya di kolom harga per hari. Misal 100. Nah, berarti harga yang harus dibayarkan per 10 hari adalah 1000 dan total harga jualnya adalah 15.000. Kemudian didapatkanlah laba. Seperti itu. Kemudian ada juga data barang paket. Nah, untuk data barang paket di sini perbedaannya ada di periode. Untuk data barang yang di sini atau juga disebut dengan data barang arisan, dia hanya mempunyai harga per hari dan harga per 10 hari. Jadi ada 2 tipe pembayaran, ada yang tiap hari dan ada yang tiap 10 hari. Nah, untuk data barang paket di sini dia itu ada periode yang 38, periode 42, 46, 3 ada 38, 42, dan 46. Di sini adalah labanya berapa. Nah, seperti ini nanti inputannya. Jadi dia hanya berbeda pada harga periodenya saja. Kemudian ada juga data petugas. Data petugas ini digunakan untuk siapa saja yang nantinya dapat login ke aplikasi ini. Seperti di sini saya login sebagai administrator dan emailnya adalah admin@admin.com yang tadi saya input di halaman login.
Kemudian juga ada akses menu. Ini adalah digunakan untuk jika kita ingin si admin ini tidak dapat mengakses apa saja dan dapat mengakses apa saja. Jika kita ingin memunculkannya, kita checklist, dan jika kita ingin menghilangkannya, kita tinggal hilangkan checklistnya. Contoh, di sini kan ada data outlet. Nah, kita ingin hilangkan menu tersebut, kita tinggal hilangkan checklistnya seperti ini. Nah, nanti di menunya dia juga akan hilang seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh transaksi. Di sini kita masukkan dulu agennya siapa. Nah, misal kita pilih dulu, kemudian kelompok berapa, dan dia akan melakukan transaksi jenis apa. Di sini ada jenis arisan, juara paket, ada paket non reguler, dan paket satuan. Kita pilih yang arisan. Dan jika kita klik, nah nanti si barangnya di sini akan mengikuti sesuai dengan jenis paketnya apa. Nah, jika arisan dia akan berbeda, ya paket dia akan berbeda. Seperti itu. Kita coba yang jenisnya arisan saja. Kita akan pilih barang untuk arisan, kita pilih 2, kita pilih periodenya mau berapa, misal 15 kali bayar ya, atau 38, 42, nanti harganya pun juga akan berbeda. Kita pilih yang 15 periodenya saja untuk kedua barang ini. Kemudian kita akan konfirmasi. Ingat ya, ini adalah agen yang melakukan transaksi. Kita konfirmasi. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke halaman faktur. Kita juga dapat mencetaknya ke dalam printer. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pembayarannya kita akan melihat menu laporan transaksi. Nah, kita bisa memfilter tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita juga memfilter dengan jenis paketnya. Kita coba pilih hari ini dan kita pilih juara arisan. Nah, akan muncul transaksi yang barusan kita lakukan. Di sini terlihat tanggal transaksinya, kemudian agen, kelompok, jenis, periode, total bayarnya berapa, kemudian laba yang kita dapatkan, kemudian jumlah bayar dan sisa bayar. Oke, kita bisa melihat detailnya. Nah, detail ini adalah barang yang sudah diterima atau belum untuk si agen tersebut. Jika barangnya sudah diterima, kita klik saja tombol yang diterima. Nah, nanti tanggalnya akan ada. Kita kembalikan lagi saja. Nah, kita coba untuk melakukan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran ada di sini tombol pembayaran di bawah detail ya. Kita klik. Nah, jadi ini adalah 15 ya, sesuai dengan periode yang harus dibayarkan. Ketika agen tersebut membayar, kita cukup menekan tombol yang berwarna kuning ini. Kita ganti statusnya menjadi sudah bayar. Dan ini adalah nominal yang dibayarkan oleh si agen tersebut. Karena di sini sudah otomatis membagi ya, jadi dia sudah otomatis terisi. Namun bila kita ingin menggantinya, kita dapat langsung mengetikkannya saja. Nah, dan ini telah tanggal dia bayar otomatis hari ini. Oke, kita coba submit. Nah, ini adalah status yang sudah dia bayar. Oke. Jadi di sini dia baru bayar periode ke-1, masih ada
14. Jadi setiap kali agen membayar kita tinggal mengubah statusnya saja. Nah, jadi di sini kita lihat total yang harus dibayarkan oleh agen tersebut adalah 120.000. Kemudian jumlah yang telah dibayarkan adalah 16.000 dan total sisa yang harus dibayarkan adalah 104.000. Nah, jadi dia akan terus bayar sampai sisa bayarnya 0. Jadi kalau statusnya sudah bayar semua, nanti sisa bayarnya akan 0. Itu artinya agen tersebut sudah lunas atau arisannya sudah selesai. Kita juga dapat mencetaknya. Nah, seperti ini. Kita tinggal cetak ke printer. Oke. Kemudian ada juga laporan seluruh paket. Kita bisa melihat untuk jenis paket ya ini. Kita lihat agennya siapa, kemudian kelompok dan jenisnya. Kita submit, maka dia akan muncul. Di sini adalah periode dia sudah bayar dan belum. Nah, barusan kita lakukan transaksi baru 2 periode ya yang dibayarkan. Jadi sisanya masih belum checklist. Nah, seperti itu. Dan ada juga paket tahunan. Kita coba lihat. Nah, kita bisa melihat juga laporan transaksi yang berjenis dengan paket tahunan. Di sini kita bisa lihat nama barang, jumlah, dan satuannya. Oke, ini juga ada laporan barang diterima. Nah, kalau laporan barang diterima ini dia berhubung dengan laporan transaksi dan nah, kita coba pilih tanggal hari ini. Nah, dia itu mengambil dari keterangan yang ada di sini yang ditransaksi. Jadi kalau kita ubah statusnya menjadi diterima, coba, maka nanti di laporan barang diterima dia akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi satuannya jumlah, nama, harga beli, harga jual, laba, dan total harga jual. Maka dia akan muncul. Kemudian terakhir ada laporan pembayaran. Untuk laporan pembayaran ini adalah laporan uang yang diberikan oleh agen kepada kita. Nah, kita tadi melakukan 2 kali transaksi periode, maka dia akan muncul di sini. Nah, nominal 8.000, 2 periode, jadi totalnya adalah 16.000. Kita juga bisa mencatatnya. Mungkin untuk laporan hanya seperti itu. Kita juga ada menu profil. Profil ini untuk mengubah nama ya, nama petugas yang nantinya akan tampil di menu sebelah atas kanan. Kemudian jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Kita juga dapat mengubah gambarnya untuk yang nantinya akan tampil di sini. Kita tinggal pilih gambar yang mau kita upload mana, seperti itu. Kemudian ada juga ubah password. Ubah password ini untuk mengubah password yang saat ini sedang kita gunakan. Kita tinggal menginput password saat ini, kemudian password baru, dan konfirmasi password baru. Kita tinggal submit. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan.